Sport. Hah? Sepeda? Wah, motor! Wah, mobil! Ups, buat aku! Kejutan miliaran Ups, dapatkan hadiah utama Daihatsu Terios dan hadiah lainnya. Masih bersama kami hanya di Jarum Indonesia Super League dan tentunya hanya di ANTV. Dan Bung Beri langsung tadi pada babak pertama momentum berganti, awalnya dimiliki oleh lapangan tengah Persik, kemudian berganti menjadi lapangan tengah PSMS. Iya, kalau kita nilai secara objektif, mestinya babak pertama tadi dimenangkan oleh Persik Kediri. Artinya memang hanya faktor keberuntungan anak-anak Kediri tidak bisa memenangkan pertandingan. Ini memang jadi catatan bagi pelatih dari kedua tim. Erik William harus memperhatikan lini bek kiri, di mana juga Arkan harus memperhatikan lini tengah yang ternyata dimenangkan oleh anak-anak Medan. Oke, Bung Pepe, kira-kira apa yang akan terjadi di babak kedua ini? Ya, sebenarnya saya melihat di sini pertandingan sangat menarik ya. Namun satu sisi yang harus diperhatikan dari kubu Arkan Yuri, kita lihat bahwa sebenarnya pemain-pemain daripada Persik bermain sangat baik, namun mereka harus tetap waspada dengan dua gelandang daripada PSMS Medan itu Zada dan juga Lubis. Dan kita saksikan pemain dari kedua kubu sudah memasuki arena permainan. Kita saksikan lapangan tengah dari PSMS Medan yang tampil dengan cukup baik pada malam hari ini. Dan juga punya gawang Marcus Horizon yang terpaksa harus bobol gawangnya melalui sepakan jarak jauh dari Alvan Lubis. Dan Ronald Fagundes dan juga Budi Sudarsono yang cukup memberikan sebuah kontribusi berarti di awal babak pertama sampai sebelum akhirnya momentum pertandingan dimiliki oleh PSMS Medan. Dan tampil pada malam hari ini menawarkan sejumlah aksi pada babak pertama yang tentunya kita harapkan kembali akan terjadi di babak kedua yang menghibur kita semua, terutama publik dari Stadion Brawijaya di Kota Kediri. Dan babak kedua Wasit Supriyanto akan memberikan penguasaan kick off kepada tim Persik Kediri. Tentunya ia akan melakukan persiapan terakhir sebelum melakukan kick off babak kedua. Pada saat ini keunggulan PSMS Medan tentunya cukup mengejutkan melawan tuan rumah Persik Kediri. Dan ekspresi dari seorang Yuri Archari Anatole Pichi dan dua striker antara Gonzales dan Saki Awan Sinaga yang masih harus membuktikan dapat menjebol gawang dari PSMS Medan di malam hari ini. Dan Wasit Supriyanto telah melakukan kick off babak kedua Persik Kediri melawan PSMS Medan. Sebuah benturan antara Fabrizio dan Budi Sudarsono di awal babak kedua ini. Apakah sebuah pelanggaran yang langsung dihadapi oleh Manggari Pangabean yang juga dikenal memiliki umpan-umpan yang cukup mematikan. Kembali sebuah umpan yang dikirimkan dalam kotak penalti, masih dapat dihalau oleh lini belakang dari PSMS Medan. Kembali Octavianus, pemain muda berusia 18 tahun yang baru saja menginjak usia 18 tahun di malam hari ini. Alvan Lubis, kembali Alvan Lubis lepaskan sebuah umpan jauh, masih dapat menjangkau lini belakang dari Persik Kediri tadi. Tinggalkan lapangan permainan akhirnya lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Terlepas tadi, kini PSMS Medan kini melalui Zada, Eli Aidoy, Rahmat Afandi, terlepas Persik Kediri kini melalui Ronald Fagundes, Budi Sudarsono, Mayadi Pangabean langsung menuju kotak penalti. Bukan merupakan sebuah pelanggaran terhadap Gonzales.
sudah mencetak 12 gol sejauh ini di Jarum Indonesia Super League, menempati posisi pertama ataupun peringkat pertama di daftar pencetak gol terbanyak bersama striker asal Brazil Marcio Souza. Kita saksikan Zada tampil cukup signifikan bagi PSMS Medan di babak pertama. Maya di Panggabean. Bola paling best. Maya di umpan dalam kotak penalti. Christian Gonzalez masih belum berhasil untuk menjebol gawang PSMS Medan. Kita saksikan sebuah umpan yang dilepaskan oleh Mayadi yang langsung menuju pada posisi dari Christian Gonzalez dan sebuah penyelesaian yang kurang sempurna. Ya, lagi-lagi kita lihat bagaimana 3 menit babak kedua berjalan, Persik sudah memiliki peluang yang cukup bagus. Hanya saja Gonzalez walau free header, dia tidak mampu memanfaatkan peluang itu. Tentunya sebuah pemandangan yang tidak begitu lazim bagaimana Gonzalez di antara gol ataupun produktivitas yang juga dikenal striker yang cukup pandai memanfaatkan setiap kesempatan, tidak membuang banyak begitu kesempatan sebelum dia mencetak gol. Fabricio kepada Eli Aiwo, langsung Eli menuju di sana, kembali ada Rahmat Afandi, masih Rahmat Afandi dan kembali sebuah penyelesaian yang kurang begitu baik dari seorang Rahmat Afandi. Ya begitu baik kita bagaimana gerak tipu dari Rahmat mampu mengelabui M. Robi dan sayang sekali ya bagaimana gerak tipu kita lihat mencari posisi yang sangat baik untuk melakukan shooting namun sayang shooting atau placingnya tidak begitu baik, tidak mengarah ke gawang dan ini peluang pertama di babak kedua untuk Rahmat Afandi. Ya, kita lihat sebenarnya Rahmat sudah begitu bagus melakukan tapping, memperdaya, mengecoh pemain belakang Persik, hanya saja dia tidak tenang melakukan shooting ke gawang yang sudah begitu dekat. Dan kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Supriyatni. Ini tampaknya kepada Bambang Trisanjaya. Sudah 2 kartu kuning yang diterima oleh satu di masing-masing tim. Danilo Fernando, playmaker asal Brazil yang langsung memberikan umpan di sana oleh Christian Gonzalez dan Jimenez yang potong bola tadi. Dibuang sayap jauh oleh Zada. Josep Munanda, M. Robi, Maya di Panggabean. Sebuah flip tadi yang dilakukan oleh Saktiawan Sinaga masih belum berhasil dikuasai dan hanya dibuang saja oleh Aun Kardini. Hasilkan lemparan ke dalam bagi Persik Kediri. Bagi Maya di Panggabean. Tengah ada Legini Raharjo, umpan diberikan di sana ada Gonzalez dan kembali Jimenez yang melakukan gerakan potong bola. Budi Sudarsono, masih Budi, umpan terobosan maksudnya dihalau tadi oleh lini belakang. Kecepatan yang diperlihatkan oleh seorang Octavianus sebelum akhirnya M. Robi kuasai bola, umpan dilepaskan Robi dalam kotak penalti, masih tidak menjangkau pemain-pemain Persik. Dan tampaknya terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Ya, tampaknya anak Persik harus lebih tenang, namun mampu meningkatkan permainan, lebih cepat mengumpat bola. Diskusi tampaknya yang dilakukan ataupun dari seorang Arjan Yuri Anatolfilici, Indonesian Mourinho. jatuh Bambang Trisanjaya. Inilah suasana dari Stadion Brawijaya Kediri pada partai laga Senin malam. Hanya di Jarum Indonesia Super League dan tentunya hanya di Antv. Octavianus kembali dengan kecepatannya, gagal melewati dari seorang Danilo Fernando tadi. Pemain yang juga sudah mengoleksi beberapa gelar juara bersama Petrokimia Gresik, Persebaya Surabaya, dan tentunya Persik Kediri. Ya, dia satu-satunya pemain
yang merasakan 3 kali menjadi juara Indonesia di 3 tim berbeda. Zada. Kembali Zada melalui aksinya. Seorang playmaker yang cukup baik dan kiri Octavianus. Sedikit terlepas tadi. Masih berada dalam penguasanya dan cukup merepotkan kecepatan dari pemain yang satu ini. Ya memang kita bagaimanapun pemain tadi tidak berhenti berlari Arya. Dia selalu mengejar bola walaupun sudah tertinggal namun terus berusaha untuk mengejar bola. Masih berusia 18 tahun tentunya kembali seorang Octavianus Maniani. Mayadi ada Jimmy Raharjo. Pusat Munanda. Ada Danilo. Kembali Mayadi mencoba perlahan lakukan tekanan Persik Kediri. Terlepas dari Fagundes tadi dan tampaknya sebuah pelanggaran. Apa Lubis dan sedikit mempertanyakan, namun harus menerima bahwa bola ini berada dalam penguasaan Persik Kediri. Sebuah situasi set piece yang harus dihadapi oleh Gali Sudaryono dan lini belakang dari PSMS Medan. Tanpa kita menyaksikan Zada dan Aun Tardini yang melakukan komunikasi dengan sang kiper kepada pemain. Ya kita tahu bagaimana Danilo, salah satu pemain asing yang memiliki tendangan cannonball yang cukup bagus, dan ini adalah cara yang ideal bagi seorang Danilo. Dan dua pemain yang sekaligus menghadapi yaitu Danilo dan juga Mayadi. Danilo lepaskan sebuah tembakan terlampau lemah bagi Gali Sudaryono. Ya cukup membingungkan. Nanti kita lihat bagaimana Danilo sebenarnya bermaksud melakukan assist atau passing yang tidak diantisipasi dengan baik oleh Christian Gonzalez. Masih belum berhasil bobol gawang dari Gali Sudaryono. Umpan dari Fagundes yang cukup cermat, Bastos ataupun Fabrizio tadi. Potong bola. Gali Sudaryono hampir saja terlepas dari pelukannya dan hampir dimanfaatkan oleh Budi Sudarsono. Muhammad Robi kembali Gali Sudaryono. Mayadi Pangabean buang jauh bola kembali PSMS Medan. Eli Aiboy sedikit salah pengertian tadi. Afan Lubis, Rahmat Afandi kepada Eli Aiboy. Kembali sebuah duel antara Eli Aiboy dan juga Mayadi Pangabean, dua pemain yang memperkuat tim nasional Indonesia. Pusat Munanda, Kusri Yuli, Saktiawan Sinaga berusaha untuk melewati Rahmat Dhani. Kembali Saktiawan Sinaga, masih Saktiawan Sinaga terlepas, akhirnya berada dalam penguasaan dan dihalau tadi oleh Willy belakang dari PSMS Medan. Kesempatan melalui serangan balik Afan Lubis kepada Zada, lepaskan semua umpan Zada tadi, dikejar oleh Octavianus dan kembali M. Robi berhasil amankan daerah pertahanannya sendiri. Fagundes kembali silih berganti, tempo yang tidak berubah dari babak pertama kembali ditampilkan oleh kedua tim. Bukan merupakan sebuah pelanggaran dan jalan dari Fabrizio tadi. Rahmat Afandi